membaca di media bahwasanya Jasa Marga itu dalam hari ini pengelola jalan tol Jakarta Merak H-10 sudah beres. Ya. Tapi tadi saya masih lewat, masih belum. Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan juga ada kompensasi lah, ada dispensasi juga kan karena mereka molor dari jadwal yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Alhamdulillah di H-7 Lebaran kita kembali undang Bapak Wakil Rakyat. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten sekaligus anggota Komisi 4 DPRD Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Muklis. Waalaikumsalam Bang Sapro. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Subhanallah, makin cerah aja ya kayak kemeja putih nih. H-7 kan. Sobat Bagus, kita di program Ngabuburit sambil nunggu beduk maghrib kita akan bincang-bincang dengan Kang Muklis. Beliau Wakil Rakyat DPRD Banten Dapil Kabupaten Tangerang terkait dengan infrastruktur arus mudik di Provinsi Banten. Ini udah rame nih Bang, lalu lintas sudah mulai padat, bahkan semua orang sudah tidak fokus lagi dengan tujuan mau kemana karena antar baju lebaran dan mudik, tapi masih banyak ternyata yang dikeluhkan. Kita ingin bocorannya dulu di Komisi 4, apakah memang infrastruktur jalan yang akan dilewati para pemudik ini sesungguhnya yang rusak ini status jalan milik provinsi atau jalan nasional, Bang? Ya, terima kasih Bang Sapro. Kami dalam beberapa hari kebelakang kemarin sudah lakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas PUPR. Karena memang ada beberapa jalan yang dilintasi, ada jalan yang kewenangan yang milik pusat, milik provinsi, dan milik kabupaten. Yang bisa kita intervensi secara langsung kan yang kewenangan provinsi. Betul. Alhamdulillah sekarang dari semua wilayah sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga mudah-mudahan di H-7 ini dalam rangka menyambut arus mudik ya, khususnya ya yang di jalan-jalan provinsi, insya Allah jalan-jalan yang berlubang sudah hampir mulus. Sudah hampir mulus ya. Memang ada beberapa titik, tapi yang menjadi jalur utama kita, ya kan? Jalur utama di Provinsi Banten dalam menghadapi persiapan mudik kan justru di jalan tol Jakarta Merak. Betul. Kita pernah membaca di media bahwasanya Jasa Marga itu dalam hari ini pengelola jalan tol Jakarta Merak H-10 sudah beres. Ya. Tapi tadi saya masih lewat, masih belum. Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan juga ada kompensasi lah, ada dispensasi juga kan karena mereka molor dari jadwal yang ini. Padahal kita menekankan beberapa kali kepada pengelola jalan tol itu. Mudik kali ini tentunya mudik yang kita perkirakan akan cukup antusias warga. Pasca dicabutnya PPKM Mikro oleh Pak Presiden, ya, sehingga menganggap dalam 2-3 tahun terakhir ini ya ini mudik yang dibolehkan. Oke. Makanya persiapan mudik itu ya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Paten. Tapi kan Muklis mudik. Saya mudik ke Pagedangan. Saya jadi dari Kecamatan Legok ke Pagedangan itu melewati 2 sungai. Subhanallah. Ini AKDP apa akap itu ya melewati 2 sungai ini? Jaraknya cuma 1 kilo. Cuma 1 kilo. Tapi melewati 2 jembatan. Oke. Ini menarik. Kalau jalan provinsi sudah mulus, sudah mulai bisa atau ramah terhadap para pemudik, ternyata Komisi 4 juga menyoroti yang jalan-jalan
nasional dan jalan tol. Memang ada dua kalau yang Jakarta Merak itu Bang, Ya. ada yang dikelola Jasa Marga dan Tangerang Meraknya Astra ini Astra, Pak, atau kita kenalnya MMS. Memang banyak keluhan, meskipun hari ini wartawan dapat rilis dari Astra ada diskon 20% katanya tarif untuk para pemudik yang melewati. Tapi sesungguhnya untuk yang keluhan-keluhan soal jalan tol kemudian yang jalan nasional, bagaimana solusinya itu Bang? Iya. Jadi harapan kita kan semuanya terintegrasi dengan baik. Nah, Program-program kita juga tidak mau ini program musiman. Jadi menjelang hari H betulin gitu. ya, tambal sulam di Tambah mana-mana. sulam. Harapan kita kan ketika ada perbaikan jalan itu kuat, tahan lama gitu. Ya, ya, Tidak ya, menjadi program atau proyek tahunan. Harapan kita kan gitu. Meskipun kita tahu laju kendaraan di kita juga banyak kendaraan-kendaraan yang overload. Ya. Dan ini yang menyebabkan daya tahan jalan juga enggak Benar. Nah, yang paling penting adalah ada anjuran Kemenhub itu agar tidak menggunakan kendaraan bermotor. Ya kan salah satunya untuk menjaga keselamatan para pemudik. Tapi kan itu juga menuai kontroversi kan. Ya. Di satu sisi memang kalau bicara indikator keselamatan memang rawan, tapi di sisi lain masyarakat lebih efektif, lebih efisien. Apa komunikasi yang paling penting di komunikasinya atau di mananya nih? Ya, saya kira pemerintah kan harus hadir. Bagaimana mengatur agar mudik ini tidak menjadi bencana di kemudian hari. Tujuannya kan ingin silaturahmi ke keluarga, ingin memeriahkan Hari Raya Idul Fitri dengan rasa menang selama sebulan penuh berpuasa gitu. Bang Sapro juga sebulan penuh kan? Alhamdulillah. Kan ini juga dirayakan. Jangan sampai persiapan sudah matang tapi karena memang tadi ada anjuran tidak menggunakan kendaraan motor dan mohon maaf dalam tanda kutip ya kepatuhan para pengendara bermotor apalagi yang punya anak 2 punya anak 3 kadang-kadang udah ikut aja samping barang kiri kanan. Makanya ada anjuran itu dan bagaimana perusahaan-perusahaan dan juga instansi pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk mudik gratis melalui kendaraan-kendaraan bus atau apalah. Memang ini menarik yang soal tadi larangan yang kendaraan roda 2. Di satu sisi ini juga kritikan pada pemerintah baik pusat maupun daerah, layanan publik khususnya transportasi umumnya juga harus dibenerin tuh Bang. Harusnya. Sepakat saya. Termasuk juga pelayanan khususnya karena Banten itu menjadi pintu gerbang ke Sumatera. Betul. Ada penyeberangan Bakahuni gitu. Kemarin kalau nggak salah Pak Presiden datang, beliau menyampaikan bahwasanya semua tiket itu harus online. Ya, saya kira ini langkah yang baik, tapi ini juga harus disertai dengan persiapan-persiapan dan kemampuan sumber daya manusia. Jangan sampai justru ini menjadi ladang dalam tanda kutip ya. Ya. Ada misalkan ada anak kecil nggak belum punya KTP, tembak menembak. Iya. Jadi kalau pesawat terbang aja bisa kok tanpa KTP, masa sih sekelas ASDP nggak bisa? Iya. Berarti nggak cukup Pemprov hanya dengan menggelar program mudik gratis. Nggak cukup. Harus komitmen lebih. Dan juga komitmen juga dari para pemudik. Mohon maaf kayak gini. Ya kalau bisa mah pulang ke Banten lagi nggak usah bawa saudaranya lah. Iya. Wilayahnya juga sekarang sudah pembangunan sudah merata kan. Tapi bukannya itu juga kebanggaan tersendiri bahwa Banten jadi tujuan orang mencari nafkah di sini, Bang? Iya, kebanggaan. Tapi juga harus dipikirkan. Ya, bagaimana kemampuan ruang lapangan pekerjaan kita juga kan sudah demikian sempit. Apalagi kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa perusahaan yang sudah hengkang ke Jawa Tengah, bahkan ada yang keluar negeri kan gitu. Ini juga jadi persoalan. Jadi harapan kita
ya sudahlah yang mudik kesininya nggak usah. Oke, nah, ini menarik. Tadi kalau jalur regulernya sudah kita bahas. Khusus untuk jalur wisatanya nih Bang. Karena kalau bicara mudik ya bicara orang liburan setelah Lebaran. Ada catatan khusus dari Komisi 4 Bang, khusus jalur-jalur wisata mungkin sudah ada keluhan-keluhan. Ya pasti setiap tahun kan kita hampir menghadapi kemacetan luar biasa. Satu macet. Ya. Kedua, orang niatnya mau senang-senang sama keluarga gitu. Akhirnya ketuaan di jalan. Kalau ke Anyer sampai 6 jam, 7 jam kan artinya rekreasi di pinggir jalan jadinya nggak jadi di pinggir itu. Nah, ini juga kemarin sebenarnya kita sudah mengalokasikan untuk pelebaran jalan khususnya di wilayah-wilayah pariwisata. Akses menuju jalur wisata. Meskipun ya saban hari kalau bicara Anyer ya bicara soal macet dan keluh kesah para pengunjungnya. Tapi sudah ada upaya itu ya untuk pelebaran. Nah, kalau bicara infrastruktur untuk ke jalur wisata sudah ada perhatian, kita juga ingin yang lebih dekat ke masyarakat. Kadang-kadang pemerintah sibuk ngurusin pemudik, tapi juga warga lokal yang Banten yang nggak mudik juga mengeluhkan banyak jalan-jalan di Provinsi Banten yang masih gelap Bang. PJU nih ada perhatian ini khususnya untuk pada di Subbanten. Ya, di Subbanten kalau nggak salah kita pernah di rapat koordinasi ya dengan akan mengupayakan untuk persiapan mudik ini. Mereka juga akan katanya yang PJU kan dalam keadaan terang benderang. Saya nggak tahu pastinya itu H-7 atau H- apa. Tapi yang saya dengar katanya janjinya H-7. Sudah terang benderang. Saya nggak tahu apakah terang benderangnya di Palima saja atau yang yang jelas pada waktu itu di Sub menyampaikan insya Allah itu menjadi prioritas utama. Dan yang terpenting sebenarnya kami juga menghimbau kepada warga yang tidak mudik untuk juga waspada. Ya. Waspada, rumah ditinggal dalam keadaan terkunci, termasuk juga kendaraan, termasuk juga jangan alpa ketika menyalakan kompor atau khawatir ketika rumahnya tinggal justru kebakaran. Oke. Termasuk juga yang mudik kendaraan bermotornya kalau emang mereka nggak dibawa ikut mudik yang melalui pemerintah atau perusahaan-perusahaannya, dititipkan sajalah ke kepolisian. Oke, solusi ya? Solusinya. Jangan atau dipaketkan? Ya dipaketkan kan mungkin terbentur, takut ada yang terbentur urusannya. Oh, biaya ya? Ya. Kecuali kan kalau Bung Sapro kan mungkin menjelang Lebaran kan mungkin sudah kredit mobil buat mudik. Amin. Buat pulang ke Cikupa gitu kan. Sahabat leasing ini. Sahabat bagus ini menarik. Jalur regulernya sudah kita bahas, jalur wisata juga sudah kita bahas. Tapi yang jadi problem selalu saja di tengah isu arus mudik orang kembali membicarakan soal belum meratanya pembangunan di Provinsi Banten, terutama bicara soal infrastruktur. Abang kan kebetulan mewakili Banten Utara ya. Sapol orang Banten Selatan. Kalau Abang sendiri yang dari Banten Utara, memang seberapa jomplang infrastruktur yang ada di Banten Utara dengan Banten Selatan? Atau jangan-jangan masyarakat kita memang nggak peduli ini jalan nasional, ini jalan kabupaten kota, yang jelas di Banten Selatan masih belum sebaik di Banten Utara. Harus kita akui bersama lah. Ketimpangan bukan hanya ketimpangan infrastruktur, ketimpangan ekonomi juga sangat jelas. Karena memang di Tangerang Raya itu terbantu oleh para pengembang raksasa. Pihak swasta. Pihak swasta, mereka urusan infrastruktur sudah mereka ikut bangun, gitu kan. Nah ini kan berbeda dengan wilayah-wilayah yang di Banten Selatan. Nah salah satu pertimbangan kami ketika merencanakan alokasi anggaran, ya salah satu pertimbangannya kami minta kepada Pemprov Banten agar tidak menjadikan satu-satunya parameter adalah mengenai pendapatan asli daerah. Kalau satu-satunya parameter itu tentu pembangunan semuanya ke Banten Tangerang Raya. Ya. Makanya salah satu parameter yang kami
coba usulkan bagaimana tadi masih banyak infrastruktur, kemiskinan ekstrimnya seperti apa, terus kualitas hidup dari masyarakatnya seperti apa, sehingga ketimpangan atau gini rasio antara Banten Utara dengan Banten Selatan itu nggak terlalu jomplang lah, gitu. Meskipun terbantu dengan banyaknya pengembang-pengembang. Gitu. Ini kita mulai agak lebih serius soal kebijakan Pemprov Bantennya, Bang. Kita di masa transisi dipimpin oleh PJ Gubernur Banten. Seperti apa sih kebijakan Pak Al Muktabar dalam hal infrastruktur di Banten dalam 1 tahun terakhir nih, Bang? Ya. Kalau bicara infrastruktur jalan, kita bicara jalan ya. Memang menjadi kewenangan itu tinggal hanya berapa kilometer saja. Nah, tapi kami mengambil kebijakan sebagai salah satu solusi tadi untuk mengatasi infrastruktur di wilayah Banten Utara, Banten Selatan yang masih jomplang tadi, agar pemerintah kabupaten kota mengusulkan status jalan. Status jalan. Kalau tidak salah, tolong dikoreksi kalau saya salah. Sekitar 94 kilo yang menjadi usulan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Banten yang insya Allah akan ditangani oleh provinsi Banten. Yang tadinya kewenangan kabupaten kota, insya Allah 94 kilo itu menjadi kewenangan provinsi tahun depan. Tapi ini menarik, sedikit dikaitkan dengan laporan keuangan Pemprov Banten yang kembali yang ke-7 tahun ini dapat opini WTP dari BPKRI. Salah satunya kan biasanya kalau wartawan melihatnya mana nih temuan BPK, selalu aja rutinnya itu soal pembangunan infrastrukturnya yang bermasalah. Untuk yang 2022 ada temuan soal di bidang infrastrukturnya, Bang? Saya kurang apal pastilah, tapi pasti ada lah itu pasti ada. Ya, karena itu ke depan kita sama-sama melakukan evaluasi ya. Bagaimana program-program itu ketika kita mengeluarkan program perbaikan infrastruktur bukan hanya perbaikan jalannya, tapi bagaimana jalan itu bisa meningkatkan ekonomi, mengurangi tadi stunting segala macamnya, bagaimana meningkatkan percepatan dalam rangka hasil-hasil bumi, perdagangannya juga lancar. Jadi bukan hanya sekedar bangun jalan ya udah selesai. Kita ingin ada impactnya lah dari pembangunan itu. Di 2 pertanyaan terakhir Saprol nih. Kadang-kadang orang selalu pokoknya soal infrastruktur jalan. Faktanya kita abaikan soal infrastruktur pendidikan dan infrastruktur pertanian. Bagaimana bidang-bidang itu disoroti oleh Komisi 4, Bang? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan infrastruktur irigasi segala macam itu harapan kita bisa pertama meningkatkan hasil pertanian. Ketika sudah meningkat hasil pertaniannya, orang dengan mudah misalkan mengirimnya. Jadi biaya transportasi logistiknya bisa kita tekan. Sehingga di pasar harga tidak melambung lagi. Jadi dari hulunya kita perbaiki, di hilirnya juga kita perbaiki gitu, agar supply and demand-nya sesuai lah. Tapi ada yang lucu kemarin kalau bicara di infrastruktur pendidikan, justru dalam 1 tahun terakhir banyak warga Kabupaten Tangerang yang ngadu ke Dewan masih minimnya infrastruktur pendidikan nih, Bang. Ada perlu penekanan ke Dinas Pendidikan nggak, Bang, ini? Ini kan problematika tahunan ketika pendaftaran siswa Banten. Kemampuan Provinsi Banten hanya 84.000 kalau tidak salah. Tapi kan lulusan angkatan siswa itu sekitar 240 ribuan. Nah, kalau kita paksakan juga terus kita bangun sekolah-sekolah negeri, SMA negeri, SMK negeri, kita juga harus berpikir sekolah-sekolah swasta. Masa mereka juga dibiarkan? Nah, ini memang menjadi sebuah dilema, apakah kita perlu cabut pergub tentang sekolah gratisnya. Tapi kan pasti kebijakan ini nggak populer. Atau kita balik sekarang, kita subsidi silang, warga yang tidak mampu mau sekolah di swasta mau di negeri, kita subsidi siswanya. Tapi apakah berani mencabut pergub gratis itu? Karena kemampuan keuangan kita
hanya sanggup untuk menggratiskan SPP, SMA, SMK yang negeri saja. Hanya Belum sanggup yang swasta. Pak Al-Mukhtabar belum sanggup untuk mewujudkan itu. Kemampuan Provinsi Bantennya belum. Oh, Pemprovnya. Pemprovnya. Oke. Pertanyaan terakhir. Karena sudah semakin mendekat, tinggal hitungan hari Lebaran, ada rencana Komisi 4 untuk sidak. Pak Jokowi sudah, menteri-menterinya sudah. Ini wakil rakyatnya harusnya sidak ini. Ya, kemarin kita berdiskusi, rencananya kita pertama ke Pelabuhan Merak. Ke Pelabuhan Merak. Apakah kita nanti teknisnya kita bagi yang ke bandara, ya, termasuk juga ke jalan tol tadi. Oke. Ya. Karena vital, sangat vital ya. Betul. Apalagi kita tahu kadang-kadang di rest area ini justru jadi sumber kemacetan. Betul. Mobil parkir sembarangan sampai keluar-luar. Nah ini juga kan menjadi kita untuk menjadi perhatian bagi Komisi 4 lah. Oke. Mantap sahabat podcast. Ini yang ditunggu oleh wartawan. Kalau Komisi 4 sidak ke jalan tol Tangerang Merak, kabarin Bang biar kita ikut ngawal. Siap. Baik, para sobat Bagus Podcast, bicara soal infrastruktur jalan, kita sudah dapat bayangan untuk tanggung jawab atau kewenangan Pemprov Banten sudah hampir tanpa celah. Tinggal kita berharap para wakil rakyat ketika masyarakat mengeluhkan jalan nasional rusak juga cepat direspon. Karena rakyat tidak bisa memberikan intervensi atau dorongan pada pemerintah pusat. Terima kasih Kang Muklis. Sekali lagi mudah-mudahan mudiknya Provinsi Banten sukses bersama lah, Pemprov, DPRD, Prokopimda dan semua pihak. Dan kita di penghujung beri kesempatan Bang Muklis untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada masyarakat Banten. Karena bentar lagi sudah mau cuti bersama ini pemerintah. Ya pertama karena ini menjelang maghrib, saya juga harus menyampaikan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Amin. Ya. Dan juga taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama Muklis dan beserta rekan-rekan anggota DPRD tentunya mohon maaf mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih Kang Muklis. Sekali lagi buat para pemudik, selamat mudik, tetap hati-hati di jalan, jaga keselamatan. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di Bagus Podcast berikutnya dengan para wakil rakyat sebelum para anggota Dewan mudik. Kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.